Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Ella dalam pelajaran PAI. Materi kita kali ini adalah tentang hati tentram dengan perilaku terpuji. Perilaku terpuji apa yang akan Bu Ella terangkan hari ini teman-teman? Yaitu yang pertama tentang ikhlas dan yang kedua tentang mohon pertolongan. Baik teman-teman, apa itu ikhlas? Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Segala sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Anak yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Nah, ciri-ciri anak yang beramal dengan ikhlas yaitu yang pertama beramal dengan sungguh-sungguh, yang kedua tidak mengharap pujian dari orang lain, yang ketiga tidak pernah terpengaruh pujian orang lain, yang keempat, tidak pernah mengharap imbalan atau pamrih atas sesuatu yang dilakukan. Yang kelima, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama. Menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. Lalu contohnya gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang menolong anak yang lain yang terjatuh dari sepeda, membantu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Lalu yang gambar yang ketiga, banyak anak-anak yang sedang menjaga kebersihan kelasnya. Mereka membersihkan kelas dengan ikhlas, tidak mengharap pujian dari guru ataupun teman-teman yang lainnya. Lalu yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah contoh-contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keutamaan anak muslim yang berperilaku ikhlas diantaranya yaitu hatinya menjadi bersih, amal kebaikannya diterima, mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ketenangan dalam hidup dan terhindar dari riya. Lawan dari ikhlas adalah riya teman-teman. Riya artinya melakukan amal perbuatan baik agar orang lain bisa melihat kemudian memberikan pujian. Nah, itu definisi dari riya. Lalu materi selanjutnya tentang mohon pertolongan. Apa itu mohon pertolongan? Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Nah, mohon pertolongan banyak macamnya teman-teman, diantaranya agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu, lepas dari kesulitan, terhindar dari bahaya, atau sembuh dari penyakit. Itu diantara macam-macam mohon pertolongan. Nah, menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, gambar seorang anak yang akan berpamitan sebelum berangkat sekolah, pamit kepada orang tua dan mohon pertolongan Allah agar diberi keselamatan ketika dalam perjalanan menuju sekolah.
Lalu yang kedua, gambar anak-anak sedang akan belajar, tapi sebelum belajar mereka memohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Seperti yang telah teman-teman lakukan sebelum kita mulai kegiatan, selalu diawali dengan berdoa. Nah, lalu contoh yang ketiga, sebelum melakukan makan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keberkahan dan makanan itu dapat menyehatkan tubuhnya. Nah, makanya sebelum makan kita itu harus diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gambar selanjutnya, berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Nah, ini adalah contoh-contoh menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan Ibu tentang perilaku terpuji, ikhlas dan mohon pertolongan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.